Kami persilahkan. Sukses, Ustaz, sukses. Kolaboratif. Baik, mungkin sebelum dilanjut sebagai kesepahaman, karena ini kita mencari yang nanti akan dituju ke nasional, jadi waktu itu sangat berharga. Nah, jadi kalau sudah merah itu apapun kondisinya, slide harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penjuri dan juga panitia, begitu juga dengan peserta penyuluh award 2024 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Tawablani, penyuluh agama Islam dari Kota Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait yang saya buat mengenai metode kepenyuluhan baru yang kami beri judul penyuluhan kolaboratif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat melalui sertifikasi halal. Ada hal yang menarik kenapa penyuluhan kolaboratif ini menjadi penyuluhan baru, karena masih jarang penyuluh yang mengedepankan kepada kolaborasi kepada sesama instansi ataupun stakeholder dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah hal yang menjadi penyuluhan kolaboratif ini bisa memunculkan ataupun sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat melalui program utama Kementerian Agama, yaitu sertifikasi halal. Kenapa hal ini bisa kami bahas? Karena pelaku usaha ataupun pelaku UMKM itu merupakan penopang perekonomian nasional dan itu berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat dari menengah dan juga ke bawah. Akan tetapi mereka ketika ingin untuk mengembangkan potensi ataupun dia ingin menjadi penopang perekonomian nasional, mereka memiliki banyak masalah, khususnya adalah pelaku UMKM yang ada di bawah ataupun menengah ke bawah. Banyak masalah yang mereka hadapi, yaitu yang pertama, minimnya edukasi dalam kemudahan legalitas, sehingga mereka memiliki pendapat bahwasanya legalitas itu susah, legalitas itu rumit, tidak ada gunanya dan sebagainya. Dan kemudian yang kedua adalah minim edukasi dalam usaha berkelanjutan. Kenapa saya mengambil tema tentang sertifikasi halal atau kolaborasi ini melalui sertifikasi halal? Karena ketika mereka mendapatkan sertifikasi halal, yaitu produk Kementerian Agama, mereka setelah mendapatkan sertifikat halal merasa bingung, buat apa sertifikat halal itu? Buat apa legalitas itu? Sehingga perlu namanya kolaborasi, penyuluhan kolaboratif yang mana bisa menjawab permasalahan mereka atas penganggapan bahwasanya legalitas itu rumit, legalitas itu tidak bisa untuk dilakukan dan juga lama dan sebagainya, dan juga mereka bisa mendapatkan pendidikan, bisa mendapatkan pelatihan setelah mereka mendapatkan sertifikasi halal itu. Nah, ketika kita sudah melakukan kolaborasi tadi dengan cara apa? Melalui kerjasama antara pemerintah, stakeholder, kemudian komunitas-komunitas yang ada, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kementerian Agama yang mana itu terbatas, hanya bisa membantu menerbitkan sertifikasi halal. Akan tetapi dengan cara penyuluhan kolaboratif ini, penyuluh bisa mengantarkan kepada pelaku usaha, bisa berkembang usahanya, dan juga tidak jumut diam di situ saja, dan juga usaha mereka bisa berkembang sehingga ekonomi mereka dan juga kesejahteraan mereka meningkat sehingga mereka menjadi pelaku usaha yang naik kelas. Nah, ketika kolaborasi ini dilakukan, penyuluh kolaboratif ini dilakukan, maka legalitas lebih cepat dan juga lebih efektif, mudah diakses, mudah dipahami, dan juga bersifat berkelanjutan. Melalui penyuluhan kolaboratif ini tidak hanya penyuluhan yang hanya satu tatap muka dan kemudian setelah menyampaikan selesai, tidak ada efek berkelanjutannya. Oleh karena itu penyuluhan kolaboratif ini perlu untuk dilakukan sebagai kunci ataupun sebagai jawaban dari permasalahan yang ada di dalam pelaku usaha di menengah dan juga ke bawah. Nah, ketika kita perlu yang namanya kajian tentang bagaimana penyuluhan kolaboratif ini dapat menjadi wasilah dalam peningkatan kesadaran, pengetahuan, dan menjadi naik kelasnya berkelanjutannya usaha mereka melalui sertifikasi halal sebagai perantara dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan umat melalui metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan literatur yang saya lakukan. Apa buktinya? Penyuluhan kolaboratif ini bisa menyebabkan kepada majunya perekonomian mereka, kemudian kepada usaha mereka sehingga tidak stagnan. Mereka mendapatkan legalitas berupa sertifikasi halal, kemudian selesai, tidak berkembang. Oleh karena itu,
maka kita perlu namanya berkolaborasi. Yang saya lakukan bersama misalkan ini bersama DPR RI kaitannya dengan percepatan sertifikasi halal dan juga bersama Halal Center, sehingga mereka mengurus legalitas itu lebih cepat, lebih mudah, dan mereka tidak punya anggapan bahwasanya mengurus itu semua adalah rumit, mengurus itu semua adalah lambat, mengurus itu semua adalah suatu hal yang melelahkan. Dan juga setelah itu tidak berhenti setelah terbitnya legalitas tadi, tapi kita hantarkan kepada rumah BUMN misalkan yang saya lakukan, kemudian di sana ada penyuluhan, ada berkelanjutan untuk memajukan usaha mereka. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan kepada tim penilai. Baik, terima kasih ya untuk Tabak ya. Betul. Hari ini banyak sekali dari Kementerian Agama itu menggunakan halal ya, untuk mencari UMKM supaya mereka bersertifikat halal. Saya lihat sebetulnya dari kolaborasi penyuluhan ini atau strategi adalah tujuannya agar semua UMKM mendapatkan hal ini kan. Dan juga percepatan dan juga ada pelatihan lagi setelah itu dan bersifat berkelanjutan. Oke, itu berapa lama proses untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui penyuluhan ini? Siap. Sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan, karena saya pribadi juga sebagai penyuluh agama dan juga sekaligus sebagai pendamping sertifikasi halal, pernah saya malam mengajukan dan besok langsung terbit. Jadi kaitannya dengan penerbitan itu tidak tergantung oleh kitanya saja, tetapi melalui beberapa stakeholder. Kami yang menginput di lapangan, kemudian nanti ada dari Komisi Fatwa dan kemudian nanti BPJPH itu menerbitkan, itu memiliki waktu yang sangat lama. Akan tetapi dengan cara kolaborasi ini, mereka tidak bingung kemana. Mereka bisa mendapatkan percepatan itu, yaitu melalui komunitas, melalui tadi stakeholder tadi, sehingga pernah malam diajukan, kemudian besoknya terbit. Kita dalil terkait dengan proses harmonisasi dengan proses penyuluhan. Gimana? Kalau dalil kaitannya dengan penyuluh kolaboratif adalah dalil berupa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa tadi, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus bertolong-menolong dalam kebaikan, karena ini adalah menjadikan sebagai program prioritas pemerintah, dan itu dalam hal kebaikan untuk meningkatkan perekonomian umat, sehingga kolaborasi ini antara Kementerian Agama, Rumah BUMN, kemudian Dinas UKM dan sebagainya harus dikolaborasikan, dan itu bisa melalui penyuluh, yang mana jikalau penyuluh itu tidak bergerak, maka kolaborasi itu tidak berjalan lancar. Karena sesuai dengan realita, kami Kementerian Agama berjalan dengan sendirinya, yaitu dengan tujuan program sertifikasi halal sukses. Kemudian Dinas UKM mengadakan sesuatu biar sukses, tapi tidak ada kolaborasi, sehingga seolah-olah pelaku usaha itu berjalan sendiri-sendiri, sehingga mereka menganggap bahwasanya urusan legalitas, urusan berkelanjutan dalam hal ekonomi tadi tidak bisa mereka raih dengan cepat dan mudah, dan juga mereka tidak bisa secara singkat untuk mendapatkan keberlanjutan ekonomi, yaitu melalui usaha tadi. Jikalau hal ini terjadi, hal ini dilaksanakan seperti hal yang sudah kami lakukan dalam kolaborasi tadi, maka ternyata mereka ada salah satu dari UKM yang kami bina melalui kolaborasi tadi, dia hanya usaha bawang hitam atau black garlic, tetapi bisa sampai ekspor. Kemudian mereka juga bisa masuk ke supermarket, dinner market dan seterusnya, tidak hanya melalui program prioritas Kementerian Agama berupa kita membantu sertifikasi halal. Karena kenapa? Kalau hanya berhenti dari sertifikat halal dan kemudian kita berhenti, maka manfaat mereka hanya mendapatkan legalitas sertifikasi halal, akan tetapi usaha mereka tidak berkelanjutan. Itu yang kita inginkan dengan kolaborasi ini. Kita ingin semua masyarakat khususnya yang ada di Indonesia ini tidak hanya mendapatkan legalitas saja, akan tetapi mendapatkan kesinambungan, mendapatkan keberlanjutan dalam hal pemberdayaan ekonomi. Terima kasih kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngasih pantun buat kota Cirebon. Makan nasi rawon, minumnya goyobot. Kota Cirebon memang